Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Harapan baru sepak bola tanah air. Shin Tae-yong, mantan pelatih tim nasional Korea Selatan, secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia oleh PSSI. Penunjukan ini disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia, yang telah lama menantikan sosok pelatih berkelas dunia untuk mengangkat prestasi Garuda di kancah internasional. Resmi diumumkan pada akhir tahun 2019 dan mulai aktif melatih sejak awal 2020. Kontrak dan komitmen Shin menjadi simbol dari upaya serius Indonesia membenahi fondasi sepak bola nasional. Latar belakang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bukanlah sosok asing dalam dunia sepak bola Asia. Ia dikenal luas berkat kiprahnya saat melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meski Korea tidak lolos dari fase grup, Shin mencatat sejarah dengan kemenangan 2-0 atas Jerman, juara bertahan kala itu, dalam laga terakhir grup. Kemenangan itu menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia dan mendongkrak reputasi Shin sebagai pelatih taktis dan berani mengambil risiko. Sebelum karirnya di tim nasional, Shin juga sempat membawa Seongnam Ilhwa Chunma, kini Seongnam FC, meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2010. Dengan pengalaman di level tertinggi Asia dan dunia, Shin membawa ekspektasi tinggi ketika menerima tawaran dari PSSI. Proses penunjukan. Penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah keputusan instan. PSSI saat itu tengah mencari pelatih yang tak hanya bisa melatih tim senior, tetapi juga memiliki visi jangka panjang terhadap pembinaan usia muda. Dalam seleksi akhir, nama Shin bersaing ketat dengan Luis Mia, mantan pelatih timnas U23 Indonesia yang juga dicintai publik karena gaya main ofensifnya. Setelah serangkaian diskusi dan negosiasi, PSSI memilih Shin Tae-yong karena dianggap memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh, dari pembinaan usia muda, pembentukan sistem kepelatihan modern, hingga disiplin tinggi khas Korea Selatan yang diharapkan mampu mengubah mentalitas pemain Indonesia. Tugas berat menanti. Setelah resmi ditunjuk, Shin diberi tanggung jawab besar, membenahi timnas senior, U23, bahkan tim U20 Indonesia. Ia diberikan wewenang penuh untuk menata ulang sistem pelatihan, rekrutmen pemain, hingga pembinaan fisik dan mental. Salah satu proyek ambisiusnya adalah mempersiapkan timnas U20 untuk Piala Dunia U20 2021, yang awalnya akan diselenggarakan di Indonesia. Meski akhirnya turnamen tersebut dibatalkan akibat pandemi COVID-19, kerja keras Shin dalam menyeleksi dan membina pemain muda tetap membuahkan hasil. Banyak pemain muda binaannya kini menjadi tulang punggung timnas senior, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Ronaldo Kuateh. Pendekatan modern dan disiplin tinggi. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan modern dan disiplin ala militer dalam melatih. Ia memperkenalkan pola latihan intensif, perencanaan nutrisi, serta penggunaan teknologi dalam menganalisis performa pemain. Metodenya ini sempat menuai kontroversi, terutama karena dianggap terlalu keras oleh beberapa pihak. Namun, hasilnya mulai terlihat dari perubahan fisik dan mental pemain Indonesia yang lebih kuat dan fokus. Pelatih asal Korea Selatan ini juga berani memanggil pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Ivar Jenner. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, Shin mencoba membangun tim yang lebih kompetitif secara internasional. Hasil dan performa timnas di bawah Shin. Meskipun hasil tak selalu memuaskan di awal masa kepelatihannya, perlahan timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Di Piala AFF 2020, Indonesia yang dihuni mayoritas pemain muda sukses melaju hingga final, sebelum akhirnya dikalahkan Thailand. Meski kalah, performa mereka mengundang pujian karena mampu menyingkirkan tim kuat seperti Malaysia dan Vietnam. Selanjutnya, di kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia berhasil lolos ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 2007. Ini menjadi bukti nyata dari buah kerja keras Shin dan staf pelatihannya. Gaya bermain timnas pun berubah drastis, lebih terorganisir, disiplin, dan agresif. Dukungan dan tantangan. Penunjukan Shin Tae-yong juga menunjukkan komitmen PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Shin beberapa kali terlibat perbedaan pendapat dengan PSSI terkait program pelatihan dan jadwal kompetisi domestik yang sering berbenturan dengan agenda timnas. Selain itu, tantangan besar datang dari kurangnya infrastruktur memadai dan kultur sepak bola yang belum sepenuhnya profesional. Shin beberapa kali menyoroti buruknya kondisi lapangan latihan, kualitas kompetisi lokal, serta kebiasaan pemain yang belum disiplin. Namun demikian, Shin tetap konsisten dengan visinya.
Ia menegaskan bahwa pembenahan mental dan budaya sepak bola harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti kedisiplinan waktu, profesionalisme, dan etos kerja tinggi. Respon publik dan masa depan. Sejak resmi menjadi pelatih, Shin Tae-yong mendapatkan dukungan luas dari supporter. Masyarakat melihat ada progres nyata dalam tubuh tim nasional. Beberapa kemenangan penting, permainan atraktif, dan lolosnya Indonesia ke ajang internasional membangkitkan kembali semangat para penggemar yang sempat apatis. Kini, kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027 oleh PSSI, sebuah sinyal bahwa federasi percaya dengan proses jangka panjang yang sedang dibangunnya. Target ke depan termasuk membawa Indonesia tampil kompetitif di Piala Asia 2023 dan berusaha lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penutup. Resminya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia adalah titik awal dari transformasi sepak bola nasional. Dengan kombinasi pengalaman, kedisiplinan, dan pendekatan modern, Shin membawa harapan baru bagi Garuda. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah awal yang ditunjukkan pelatih asal Korea Selatan ini memberikan alasan kuat untuk tetap optimis. Bagi masyarakat Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi bagian dari identitas dan kebanggaan. Dan dalam sosok Shin Tae-yong, publik melihat secercah harapan akan masa depan yang lebih cerah di pentas sepak bola Asia dan dunia. Penunjukan ini disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia, yang telah lama menantikan sosok pelatih berkelas dunia untuk mengangkat prestasi Garuda di kancah internasional. Resmi diumumkan pada akhir tahun 2019 dan mulai aktif melatih sejak awal 2020. Kontrak dan komitmen Shin menjadi simbol dari upaya serius Indonesia membenahi fondasi sepak bola nasional. Latar belakang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bukanlah sosok asing dalam dunia sepak bola Asia. Ia dikenal luas berkat kiprahnya saat melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meski Korea tidak lolos dari fase grup, Shin mencatat sejarah dengan kemenangan 2-0 atas Jerman, juara bertahan kala itu, dalam laga terakhir grup. Kemenangan itu menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia dan mendongkrak reputasi Shin sebagai pelatih taktis dan berani mengambil risiko. Sebelum karirnya di tim nasional, Shin juga sempat membawa Seongnam Ilhwa Chunma, kini Seongnam FC, meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2010. Dengan pengalaman di level tertinggi Asia dan dunia, Shin membawa ekspektasi tinggi ketika menerima tawaran dari PSSI. Proses penunjukan. Penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah keputusan instan. PSSI saat itu tengah mencari pelatih yang tak hanya bisa melatih tim senior, tetapi juga memiliki visi jangka panjang terhadap pembinaan usia muda. Dalam seleksi akhir, nama Shin bersaing ketat dengan Luis Milla, mantan pelatih timnas U23 Indonesia yang juga dicintai publik karena gaya main ofensifnya. Setelah serangkaian diskusi dan negosiasi, PSSI memilih Shin Tae-yong karena dianggap memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh, dari pembinaan usia muda, pembentukan sistem kepelatihan modern, hingga disiplin tinggi khas Korea Selatan yang diharapkan mampu mengubah mentalitas pemain Indonesia. Tugas berat menanti. Setelah resmi ditunjuk, Shin diberi tanggung jawab besar, membenahi